Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menghendaki Putra Tunggal-Mu memanggul salib demi keselamatan umat manusia. Perkenankanlah kami menghormati salib Putra-Mu dan menerima anugerah penebusan di surga dengan perantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus, salib bagi orang Yunani dan Yahudi adalah tanda kebinasaan dan kebodohan. Tetapi bagi kita orang-orang beriman, salib merupakan tanda kemenangan. Tuhan mati di kayu salib, tetapi kematiannya di atas kayu salib bukan akhir dari peristiwa karya keselamatan. Dia bangkit di antara orang mati. Kebangkitannya memberi arti baru pada salib sebagai tanda iman, harapan, dan cinta kasih. Dengan salib, Yesus mematahkan kuasa maut dan dosa. Melalui penderitaan di kayu salib, Yesus merebut kemenangan atas kegelapan dan membawa cahaya Paskah bagi kita umat-Nya. Saudara-saudari, sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus, Penginjil Yohanes yang kita dengarkan hari ini menegaskan pula bahwa peristiwa salib adalah jalan ketaatan Kristus pada kehendak Bapanya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkannya. Yesus diutus untuk melaksanakan karya keselamatan melalui jalan penderitaan dan kematian di atas kayu salib. Itu sebabnya Rasul Paulus dengan iman akan Kristus mengatakan bahwa dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai wafat di kayu salib. Pesta salib suci yang kita rayakan pada hari ini mengajak kita untuk menghayati dengan sungguh apa arti salib Kristus dalam kehidupan kita. Dengan memahami salib Kristus, kita semakin menghargai pengorbanannya dengan hidup benar di hadapannya. Barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib. Kita diajak masuk ke dalam penderitaan bersama Tuhan, karena melalui peristiwa salib, kita pun masuk dalam peristiwa kebangkitannya. Penderitaan Kristus di kayu salib dan kebangkitannya mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga. Tanpa salib tidak ada kebangkitan. Saudara-saudari, sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus, sebagai murid-murid Kristus, kita diminta untuk berani dengan taat menyangkal diri dan memikul salib demi Kristus. Kita belajar dari Yesus yang taat melaksanakan perintah Allah, rela merendahkan diri menjadi manusia, menderita dan wafat di kayu salib. Ketaatan melaksanakan perilaku hidup yang benar di hadapan Allah dengan hidup dipenuhi cinta kasih. Salib manusia zaman sekarang adalah ketakutan untuk menjadi benar di hadapan Allah dan sesamanya. Sebabnya kita cenderung hidup dalam kepalsuan. Karena itu, marilah kita memikul salib kita dengan berani hidup dalam kebenaran dan kasih Tuhan. Amin. Allah Bapa di surga, kami mohon dengan rendah hati,
agar kami yang telah Engkau tebus dengan kayu salib Putra-Mu yang menghidupkan, Engkau sertakan dalam kemuliaan kebangkitannya, dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, seluruh rencana usaha pekerjaan kita hari ini, saudara-saudari kita yang kita ingat dalam doa-doa kita, mereka semua yang kita janjikan doa, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.